Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan dan kekompakan. Ini untuk ASN, untuk P3K, untuk TNI Polri, dan pensiunan harus semangat ini. Karena apa nih ya? Aparatur ini sudah mendapatkan kenaikan gaji pada tahun 2024. Pemerintah telah resmi menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS dari golongan 1 sampai 4 pada Jumat 26 Januari 2024 lalu. Semoga dengan kenaikan gaji ini menjadikan tambah semangat dalam bekerja. Ingat nih, tetap netral ya. Tidak memihak dan tidak terpengaruh pada pilihan Pak Jokowi loh. Apalagi yang zaman Pak BY tidak milih dia meski dia naikkan gaji sampai 9 kali. Pak Jokowi naikkan gaji PNS ini baru 3 kali. Dan salah satunya waktu anaknya nyapres. Supaya apa coba ya? Ya biar anaknya dipilih lah gitu kan. Kenaikan gaji PNS itu sudah menjadi kewajiban pemerintah. Sebenarnya kalau mau dibilang ideal, ya naiknya tiap tahun mengikuti inflasi. Tapi ya meskipun gak setiap tahun gaji naik, ya tetap patutlah disyukuri. Alhamdulillah ada kenaikan gaji. Rakyat masih banyak yang kesulitan hidupnya. Pegawai negeri sudah banyak yang sejahtera. Hidupnya di atas rata-rata warga dengan kerjaan lain. Kalau kita cek lagi datanya nih, ternyata kenaikan gaji di masa pemerintahan Jokowi ini dalam 9 tahun terakhir ini hanya 3 kali. Hanya 3 kali ya, hanya 3 kali saja. Artinya nggak setiap tahun gaji PNS itu naik untuk mengikuti inflasi. Omong-omong, ini berbeda jauh dengan era pemerintahnya Pak BY. Di mana pada waktu pemerintahan Pak BY itu kenaikan gaji ASN itu bisa sampai 9 kali. Loh. 9 kali. Hebat dong? 3 kali lipat lebih sering dibandingkan Pak Jokowi. Gaji naik sih pastinya seneng saja. Tapi ada yang mengganjal di hatinya. Di hati. Ya, kenapa kenaikan gaji ini bertepatan dengan momentum pemilu ya? Apalagi pencoblosan itu tinggal 14 hari. Apa ini nggak merupakan bujukan maut? Karena kenapa nggak tahun kemarin naiknya? Sebelum masuk tahun politik nih. Atau tahun sebelumnya gitu loh. Kenapa tahun ini baru naik? Kebetulan apa sangat kebetulan ya? Ya, kita sih patut memberikan apresiasi kepada pemerintah. Karena sudah menaikkan gaji meskipun itu kewajiban pemerintah juga. Artinya nggak mengucapkan terima kasih juga nggak apa-apa. ASN bekerja keras dengan reward gaji naik, itu wajar kok. Yang penting korupsinya juga nggak ikut naik. Kesete loh, ojo naik juga, opo meneh bolos, apalagi bolosnya itu dikurangi dong. Tetapi nggak salah juga. Kalau ada yang mempertanyakan karena momentum kenaikan gaji nggak tepat, apa karena ini bagian dari strategi untuk menaikkan citra diri Pak Jokowi, sekaligus mencari simpati dan nantinya tuh mendapatkan suara untuk pasangan nomor urut 2. Ya cawapresnya kan Gibran putra sulung Pak Jokowi. Nggak salah, bener. Ya kalau nggak agak curiga begitu kan boleh, karena tidak bisa ditutupi juga. Kalau selama gelaran masa kampanye ini, Pak Jokowi sudah pontang-panting, kalang kabut, mobat mabit, kabur kanginan, rono rene, naik turun gunung, menemui masyarakat sekaligus lagi-lagi bagi-bagi bansos nih. Sekaligus bagi-bagi bansos yang oleh menteri-menterinya diklaim sebagai pemberian Pak Jokowi. Nah, iya kan? Ada menteri yang membodohi masyarakat. Kalau bansos itu dari Pak Jokowi. Padahal itu jelas-jelas dari APBN. Kebijakan politik. Bukan murni keputusan presiden sendiri. Cara-cara meraih simpati yang halus. Tetapi jahat karena membodohi dan membohongi masyarakat. Begitu banget ya. Mau cari suara demi meloloskan putra mahkotanya menjadi wapres. Semua langkah ditempuh meskipun banyak mendapatkan kritikan.
Kalau bansos saja dipolitisasi demi kepentingan keluarga, bisa jadi kenaikan gaji ASN ini juga dipolitisasi. Berhubung ditetapkan jelang coblosan, sulit rasanya tidak dikaitkan motif politik. Wah, enak banget ini. Bisa kampanye pakai duit rakyat, pantes elektabilitasnya gede, lawang memanfaatkan kekuasaannya gitu. Ada motif tersembunyi dan syarat dengan ketidaknetralan presiden ini. Kira-kira begini, kenaikan gaji itu sebagai upaya mengambil hati ASN, hati TNI Polri, pensiunan, hingga bisa menaikkan elektabilitas Capres Prabowo, cawapresnya Gibran. Syukur-syukur bisa pilpres 1 putaran saja. Seperti yang selama ini diharapkan kubu 02 ya. Kira-kira gimana ini Pak Bu? Gaji naik, apakah otomatis akan memilih paslon yang didukung Pak Jokowi? Ingat loh, itu diambil dari pajak rakyat, bukan duit pribadinya presiden. Ya, duit rakyat yang diambil dari pajak itu nih. Sesuai dengan undang-undang, ASN harus netral, tidak boleh berpolitik praktis. Tetapi ASN punya hak pilih. Demikian juga dengan pensiunan TNI Polri, juga punya hak pilih. Dengan kenaikan gaji ini, peluang simpati ASN dan pensiunan akan semakin besar dan membuka peluang memberikan suara kepada pasangan yang didukung presiden. Sementara TNI, Polri memang tidak punya hak pilih, tetapi keluarganya punya hak pilih. Dan ini juga bisa diandalkan sebagai potensi suara yang potensial. Jadi di balik kenaikan gaji ada keinginan untuk menarik dukungan suara. Dalam posisi Jokowi sebagai presiden yang mempunyai anak ikut nyawapres, tentu saja akan sulit untuk mendudukkan kepentingan negara dan keluarga. Di satu sisi ini, sebagai presiden ada tuntutan untuk bersikap netral, menjaga kondusivitas di tahun politik. Tetapi di sisi lain, sebagai bapak ia juga dituntut keluarganya untuk mengutamakan kepentingan keluarga. Sulit bagi Pak Jokowi ini untuk menolak membantu anaknya nih. Sulit kan? Nolak dimintain tolong anaknya kan sulit Pak ya. Dalam situasi seperti ini ya sebenarnya sifat kenegarawan Pak Jokowi benar-benar diuji. Benar nggak bisa menjaga kepentingan pribadi atau sudah berubah lantaran ingin membangun dinasti politik, membukakan jalan bagi anak, mantu, dan cucunya. Mendekati akhir masa jabatan pada bulan Oktober nanti, Pak Jokowi harus menetapkan pilihan, bersikap netral atau tidak memihak salah satu paslon. Tetapi jika melihat perkembangan politik saat ini, sangat kentara. Kecenderungan sikap presiden malah terang-terangan loh bila dirinya tidak dilarang kampanye. Bahkan boleh memihak. Nah, banyak yang kecewa dengan sikap presiden. Sebab tidak seharusnya pilihan tersebut yang diambil. Banyak pihak yang menilai sudah ada penggunaan kekuasaan demi kepentingan politik. Tidak hanya kenaikan gaji PNS, namun bansos yang dibagikan telah memecahkan rekor jumlahnya. Ditambah penyaluran bansos tanpa melibatkan Kemensos, sebuah kementerian di mana menterinya berasal dari PDIP. Menyedihkan sekali melihat presiden kita yang dulu sama-sama kita lihat sangat adil, sangat peduli dan bekerja demi rakyatnya. Sekarang apapun keputusan presiden, kita sudah tak melihat demi kepentingan rakyat, yang ada hanya demi anaknya, demi kekuasaannya, bahkan demi rasa rakusnya. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi.